السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat, dan menurut saya Allah terlalu baik sama kita kalau boleh bahasa ini. Kalau ada lebih tinggi daripada Allah Maha Baik, dan kebaikannya Allah sama kita tidak ada batasnya. Tapi manusia yang sangat zalim dan sangat kafir, manusia yang sangat bodoh dan sangat jahil, manusia tidak mengerti bagaimana cara yang terbaik untuk membalas kebaikan Allah yang tanpa batas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kita seorang benar-benar hamba Allah salih-salihah akan merasa malu karena tidak ada di antara kita yang sanggup membalas nikmat Allah terhadap kita. Yang semestinya dengan malu kita, haya kita, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u minal iman. Haya itu, malu itu sebagian daripada iman. Kalau orang tidak pernah ada rasa malu, artinya rasa malu terhadap Allah karena banyak kekurangannya. Rasa malu terhadap orang lain karena dia belum mampu menjadi berguna bagi orang lain, dan dia malu terhadap dosa dan kesalahan yang dia lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Dosa terang-terangan maupun sembunyi. Jadi selama kita merasa ada rasa malu timbul dari hati, itu tanda iman. Begitu selesai salat, kita merasa malu karena salat kita belum fantas yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena salat kita belum sempurna ikhlas dan khusyuk, kita malu. Ini rasa malu bukan membuat kita putus asa, malah justru rasa malu yang seperti ini membuat kita bersemangat dan sungguh-sungguh ke depan jadi lebih baik. Salat lebih khusyuk, belajar ilmu lebih bersungguh-sungguh. Rasa malu membuat kita menjaga lidah tidak berbicara sembarangan. Dan sudah saya menyampaikan berkali-kali bahaya lidah ini. Bisa dengan satu kata dapat kemurkaan Allah, semua amal ibadah kita ditolak dan tidak diterima. Sayang sekali jamaah sekalian, segitu bodohnya manusia. Sepanjang malam i'tikaf dan setiap malam salat malam, dan tidak pernah berhenti baca Al-Quran, puasa Isnin Kamis, bersilaturrahim, bersedekah, dan kedermawannya luar biasa. Dan satu kata bisa hapuskan semua. Na'udzubillah, bodohnya manusia. Cuba lihat ruginya sejauh mana. Kalau kita tahu ada sesuatu, apapun sesuatu itu, tapi bahaya akan mengganggu harta kita. Kita punya harta, punya rezeki, ratusan juta, bisa miliaran, bisa triliunan, tapi kita tahu ada satu amalan atau satu peristiwa kalau kita lakukan mengakibatkan kehancuran harta. Bagaimana sikap kita? Berhati-hati kan? Sangat berhati-hati. Tapi kenapa kita tidak sangat berhati-hati dalam hal iman kita? Jangan sampai iman kita habis, jangan sampai iman kita terhapus, jangan amal ibadah kita yang selama ini sebagaimana bersabda Rasulullah, seorang salat 60 tahun, habis 60 tahun malah ternyata tidak ada satu pun yang diterima Allah. Na'udzubillah. Ini yang harus kita tanamkan, rasa malu, agar kita bisa memperbaiki ibadah, memohon rahmat,
dan memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa dunia kita, kalau berusaha di dunia, tambah target, tambah berhati-hati, tambah menjaga dunia kita, di ujung-ujungnya kita rugi, kita juga merasa takut rugikan dunia. Apalagi kalau di akhirat. Dan rugi di akhirat sebagaimana firman Allah, dzalika huwal khusranul mubin. Kerugian akhirat jauh lebih besar dan nyata. Dan kalau menurut saya anda merasa kerugian dunia masih bisa diatasi. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan, insya Allah dalam perjuangan kita yang sungguh-sungguh bisa kita perbaiki. Tapi kalau rugi akhirat, apa yang bisa kembalikan lagi? Kalau kita sudah termasuk orang yang dihukumkan oleh Allah masuk neraka, bukan karena Allah zalim, malah justru Allah maha adil, karena perbuatan kita terjumus masuk neraka. Apa yang kita mau jawab? Apa yang kita mau bilang sama Allah? Kalau kita komplain dan marah sama Allah, Allah akan tunjukkan yang membawa masuk neraka. Inilah ucapanmu. Allah tunjukkan buku amal. Inilah ucapanmu, inilah pandangan matamu, inilah perbuatanmu. Di situ kita akan bertambah malu. Habis Allah tunjukkan kekurangan dan kesalahan kita yang belum kita sadari sampai kita mati, belum kita segera bertaubat. Tapi subhanallah, karunia Allah jamaah sekalian bagi kita, kalau kita bertaubat, Allah tidak peduli berapa banyak dosa kita.